Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini kita kembali mempelajari firman Tuhan bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Hari ini kita akan mempelajari Efesus pasal yang ke-5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita sampai di pasal 5 dari surat ini. Puji syukur kepada Tuhan, di mana selain mengajar secara lisan, Rasul Paulus digerakkan, diinspirasikan untuk mengajar secara tertulis. Sehingga yang lisan kita tidak tahu lagi apa yang diajarkan, namun yang bersifat tertulis, surat-surat ini tersimpan sampai pada generasi kita, dan kita masih bisa menikmati pengajaran ini. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman-Mu dituliskan, karena Engkau menggerakkan rasul-rasul untuk menuliskan apa yang Engkau ilhamkan kepada mereka, Tuhan. Apa yang Engkau nyatakan, Engkau bukakan bagi mereka. Engkau gerakkan mereka untuk menuliskan kebenaran abadi untuk segala zaman. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami di dalam memahaminya dan menerapkannya di dalam hidup kami. Kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pimpinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, seluruhnya ada 33 ayat ya. Mungkin dibaca sampai ayat 21 terlebih dahulu, silakan. Ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, jangan kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat pasal 5 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di pasal yang pertama dia berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus, kita langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus dan kita menjadi tubuh Kristus. Ya, jadi masuk ke dalam satu jemaat atau kita sejumlah orang yang sudah bertobat dan percaya berkumpul di bawah penggembalaan ya satu orang yang paling mengerti kebenaran, yang paling mengasihi Tuhan, dan itulah jemaat Tuhan, dan itulah tubuh Kristus di lokasi itu. Di pasal 2, Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita bukan oleh perbuatan tetapi oleh iman, ya. Betul, bukan perbuatan tetapi murni oleh iman. Dan jemaat ini ya akan bertumbuh atau dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi sebagai fondasi dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kemudian di pasal 3 dia berbicara tentang fungsi jemaat yang luar biasa, yang sungguh ya sangat-sangat dahsyat sekali, adalah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran dan memberitakan kebenaran kepada ya siapa saja, kepada pemerintah-pemerintah di dunia, penguasa-penguasa di dunia, dan kepada penguasa-penguasa di sorga katanya. Jadi melalui jemaat yang tiap-tiap satu periode waktu, mungkin satu minggu satu kali, diajarkan firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan, menjadi kesaksian bagi semua manusia di muka bumi ini, sekaligus juga kesaksian bagi para malaikat. Nah, oleh sebab itu para wanita di gereja, kalau di dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan mengenakan tanda wibawa di kepala demi para malaikat, yaitu untuk mengajar kepada para malaikat tentang arti tunduk yang sebenarnya. Dan Rasul Paulus di pasal yang keempat kemarin sudah berbicara atau mengajar kepada jemaat tentang bagaimana jemaat itu harus hidup ya secara doktrinal, harus benar. Oleh sebab itulah maka dikaruniakan kepada jemaat rasul-rasul, nabi-nabi yang menjadi fondasi jemaat, dan pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, supaya ada kesatuan iman, supaya iman yang dasar atau latar belakang orang-orang yang datang beriman itu yang berbeda-beda bisa disatukan ya. Kesalahan-kesalahan doktrinal yang di masa lalu itu dibereskan ya. Jadi yang asalnya dari penyembah berhala atau agama lain ya masuk ke dalam jemaat, di jemaat inilah mereka dibereskan gitu ya. Dan manusia baru ya, manusia baru, ciptaan baru, setiap orang Kristen harus tahu bahwa dia adalah ciptaan baru, manusia lamanya harus ditanggalkan dan mengenakan manusia yang baru. Nah, sekarang di dalam pasal yang kelima ya, pasal yang kelima katanya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ajakan Rasul Paulus, jadilah penurut-penurut Allah ya. Kita disuruh untuk memilih mengikuti Allah daripada mengikuti dunia dengan segala glamornya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis menghasut kita untuk mengikuti diri kita sendiri ya, mengikuti diri kita sendiri, mengikuti kehendak hati kita sendiri, dan ujungnya adalah kecemaran, dan kecemaran yang ujungnya juga adalah kebinasaan ya.
menurut Dr. Thyssen yang di dalam buku Sistematika Teologinya, bahwa esens dari dosa itu adalah mengasihi diri sendiri, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa orang mencuri? Ya, karena dia mengambil barang orang menjadi miliknya. Dia itu mengasihi dirinya sendiri, ya. Mengasihi diri. Mengapa orang berzina? Karena ingin memuaskan kedagingannya, nafsunya, ya, keinginan hatinya. Mengapa orang membunuh orang? Oh, itu lebih lagi, karena mengasihi dirinya, tidak mengasihi orang lain, ya. Jadi jikalau manusia mengasihi dirinya sendiri, ya, dan kasih dirinya sendiri semakin meningkat, ya, maka, ya, kecemaran dan dosa semuanya akan bermunculan, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sepatutnya mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, dengan demikian maka kita akan hidup makin kudus di hadapan Allah. Kalau kita mengasihi diri sendiri, kita akan makin cemar di hadapan Allah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia, sama seperti diri kita sendiri, maka hidup kita akan semakin kudus, hidup kita akan semakin suci. Dan di sini kita menjadi penurut-penurut Allah, ya, hidup di dalam kasih, ya. Kalau menjadi penurut Allah pasti hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, ayat 3 dikatakan, ya, tetapi, ya, percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ya, percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ya, atau keserakahan, ya, disebut saja pun jangan di antara kamu. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baru saya membaca di koran media Indonesia kemarin, ya, ada artikel yang ditulis, ya, ada satu lembar penuh, ya, bahwa hubungan seks itu, masalah seks itu tidak tabu lagi katanya, ya. Oh, makin hari makin kacau, ya. Homoseks sekarang makin hari makin terang-terangan, ya. Dan premarital sex itu, jadi hubungan seks sebelum menikah dan lain sebagainya, semuanya makin hari makin marak. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh dunia ini mendekati kondisi Sodom dan Gomora, dan mungkin sudah tiba saatnya Tuhan akan menurunkan api belerang, ya, karena sudah kecemaran, sudah tingkat intensitasnya sudah sedemikian tinggi, ya, sudah sedemikian tingginya, ya. Katanya percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja pun jangan di antara kamu. Namun di antara anak-anak Tuhan, di antara orang yang mengasihi Tuhan, di antara orang yang menyebut dirinya murid-murid Tuhan, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, harus ada kesopanan yang sedemikian rupa, ya. Harus ada kekudusan yang sedemikian rupa. Itulah sebabnya saya ulang-ulang menyebut bahwa, ya, kalau Anda terlalu sulit untuk memilih, ya, agama manakah yang benar berasal dari Allah yang Maha Kudus, ketahuilah yang mengajarkan moral, tingkat moral yang tinggi, ya, mengajarkan tingkat moral yang tinggi, itulah yang berasal dari Allah yang benar, yang Maha Kudus, ya, yang mengajarkan orang mengasihi orang, bukan mengajar orang untuk membunuh orang demi mencapai tujuan kita. Tidak, ya, bukan yang demikian. Dan kalau di dalam kekristenan Anda sulit untuk mendapatkan gereja manakah yang benar, yang alkitabiah, yang sungguh-sungguh sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, adalah yang di dalamnya ada mengajarkan tentang moral yang tinggi, ya, moral, ya. Jadi ada kesopanan antara laki-laki dan wanita di dalamnya itu. Jadi itulah yang benar, yang sesuai dengan sifat Allah, yaitu Allah yang Maha Kudus, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, di sini dikatakan, ya, disebut saja pun jangan, katanya, di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, katanya, sebagaimana sepatutnya
bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, ya, perkataan-perkataan yang kotor, yang memaki, ya, yang sesuatu yang tidak patut disebutkan, yang kosong, yang kosong, ya, jangan omong yang kosong, ya, omong kosong, ya. Orang Kristen boleh joking, ya, artinya bergurau gitu, ya, tetapi hati-hati, jangan sampai terlalu banyak bergurau, jadi banyak omong kosong di dalamnya, ya. Omong kosong yang tidak ada artinya atau yang sembrono. Biasanya ya kita menyinggung perasaan orang lain karena kita jokingnya itu atau bersendar guraunya itu kelewatan gitu, ya. Sehingga kita menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati dengan itu, ya. Dan karena hal-hal ini tidak pantas katanya, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, ya. Nah, kita tidak pantas melakukan itu, dan ucapkanlah syukur, ya. Ucapkanlah syukur, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Kita ucapkan syukur karena keadaan saudara kita, ya. Dan kita mendorong orang untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Karena ingatlah ini baik-baik katanya. Tidak ada orang sundal atau orang cemar atau yang serakah, ya. Yang serakah, yang cemar, orang sundal, ya, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi tidak ada, ya. Kalau orang menyebut dirinya sudah sungguh dilahirkan kembali, sudah sungguh-sungguh diselamatkan, maka perhatikanlah tingkah langkahmu, perhatikanlah apa yang engkau katakan, perhatikanlah apa yang engkau perbuat, bahkan camkanlah apa yang engkau pikirkan, ya. Karena orang cemar, orang serakah katanya, penyembah berhala, ya, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Tidak dapat bagian itu, ya. Tidak mungkin, ya. Oleh sebab itu begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak kita diselamatkan, kita telah mendapatkan posisi yang kudus dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang kudus, jadi posisi yang kudus dan hati yang kudus. Dan Tuhan mau kita mengerjakan, ya, membangun karakter yang kudus seperti yang dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, yaitu membangun karakter yang kudus dalam takut akan Allah katanya, ya. Di sini, jangan kamu sesat, ayat 6 dikatakan, ya, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, ya, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan sampai disesatkan orang oleh karena perkataan yang muluk-muluk, ya. Kita harus penuh dengan hikmat pengertian untuk mencermati apakah kebenaran, apakah yang disampaikan itu kebenaran. Nah, kebenaran harus selaras dengan Alkitab dan akal sehat, ya. Itu kebenaran, ya. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan yang salah, yang sesat, dan hidupnya cemar, perkataannya kotor terus, ya loh, dan kemudian hidupnya cabul dan penuh dengan keserakaan, di sini dikatakan janganlah kamu berkawan dengan mereka, ya. Jangan jadikan orang demikian sahabatmu, ya loh. Mengapa? Ya, karena bagaimana, ya, gelap sama terang bersatu. Bagaimana kemungkin Anda berteman dengan orang demikian, menjadi sahabat dengan orang demikian, sementara dia hidupnya, ya, 180 derajat berbeda dengan apa yang kamu yakini, ya. Arah jalannya itu berbeda. Bagaimana engkau mungkin, misalnya sekarang ada 2 orang, ya, di satu jalan, satunya mau ke timur, satunya mau ke barat, gitu, ya. Nah, bagaimana Anda mungkin bergandengan tangan dengan dia? Kalau gitu sama-sama tidak maju, gitu, ya. Ya, malah Anda yang akan keseret, ya, keseret ke bawah dia. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sebab itu katanya janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, tegur sapa tidak jadi soal, ya. Tegur sapa tidak jadi soal. Kita mesti baik dengan semua orang, baik dengan semua orang. Tetapi berkawan, ya, berkawan itu artinya menjadi sahabat, ya, menjadi sahabat dia. Nah, itu jangan, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak terseret oleh dia, ya.
ke dalam kecemaran ya, ke dalam percabulan dan lain sebagainya. Hati-hati ya dengan berteman dengan orang. Ya, biasanya nanti akan diajak untuk nyoba-nyoba hal-hal yang nggak beres gitu ya. Satu kali coba ya, mungkin itu bisa mempengaruhi seluruh hidup Anda ya. Satu kali coba saja gitu. Ya memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, dahulu sebelum mengenal Tuhan Yesus kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Betul ya. Karena kita adalah terang, maka hiduplah sebagai anak-anak terang gitu. Ayat 9 sangat penting ini, ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, terang hanya berbuahkan. Terang hanya berbuahkan apa? Terang hanya berbuahkan keadilan katanya. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ada waktu belum lama ini di Puncak ada satu bapak tanya kepada saya mengenai John Calvin ya. Saya bilang iya, salah satu hal yang membuat saya tidak setuju dengan pengajaran yang disampaikan oleh John Calvin, artinya menaruh curiga di dalamnya bahwa itu tidak alkitabiah, adalah salah satu karena kehidupannya yang tidak sesuai dengan Alkitab ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Kehidupan John Calvin yang membunuh orang gitu ya, membunuh orang. Orang-orang yang tidak setuju dengan doktrinnya, waktu itu dia mendirikan gereja Reform dan Presbyterian di kota Geneva, dan semua orang harus mendengarkan dia, dan siapapun yang tidak mendengarkan dia diusir dari kota itu, dan orang-orang ya bahkan sampai dibunuh. Servetus sampai dibunuh ya, dibunuh oleh dia karena tidak setuju dengan pengajarannya. Anda bisa bayangkan ya betapa kejamnya orang kalau orang tidak setuju dengan pengajaran kita lalu kita bunuh gitu ya toh. Nah, hari ini kalau orang tidak setuju dengan pengajaran saya, ya terserah dialah ya toh, terserah dia. Makanan yang enak hanya boleh ditawarkan, tidak boleh dipaksakan gitu. Kalau dipaksakan itu racun namanya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dan katanya ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan ya. Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Betul ya, ujilah itu. Janganlah katanya, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan ya. Jangan terlibat di dalam korupsi tentu ya, itu gelap-gelapan. Jangan terlibat di dalam pencurian ya. Jangan terlibat di dalam perbuatan yang gelap ya, seperti percabulan segala macam itu ya toh. Jangan terlibat dalam ya bagian, jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya ya telanjangi perbuatan-perbuatan itu, terangilah perbuatan-perbuatan itu ya loh. Nah, kita perlu menjadi orang yang menerangi, menyerukan bahwa ya di dalam kekristenan yang benar, yang alkitabiah, tingkat moral selalu dipertahankan tinggi gitu ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita perlu menertibkan orang-orang muda di gereja ya. Tapi ke gereja tidak boleh lewat dari jam 10 ya, tidak boleh lewat dari jam 10 ya. Hari zaman sekarang ini ya, ini masalah doa semalam suntuk kemudian putri-putrinya diantar pulang subuh-subuh gitu ya. Itu lama-lama bisa gawat itu. Lama-lama pasti bisa gawat punya. Jadi hati-hati dengan itu ya toh. Dan ya putra-putri di gereja itu harus hati-hati ya. Kita tidak setuju orang pergi ke gereja pacaran kemudian ya toh di gereja itu belum menikah tetapi sudah duduk sama-sama di gereja ya toh sambil dengar khotbah sambil remes-remes tangan pacarnya gitu ya toh. Itu tidak benar itu ya. Itu tidak benar ya. Harus ada ini ya. Ada standar ya. Jadi gereja yang alkitabiah, gereja yang benar ya, itu menjunjung tinggi ini moral yang baik gitu ya. Nah, sebab katanya ya,
Sebab menyebutkan saja pun apa yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Benar ya, telah memalukan ya toh. Apalagi zaman sekarang homoseks menuntut diri mereka diakui ya toh. Pergi ke catatan sipil menikah laki sama laki ya toh, perempuan sama perempuan. Waduh ya toh. Bagaimana ini ya enggak? Ini dunia makin mendekati kondisi Sodom dan Gomora ini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Semua yang nampak adalah terang katanya. Nah ayat 14 katanya, ya ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Iya, ya, orang yang bangun dari tidur, orang yang dibangkitkan di dalam Kristus itu akan bercahaya. Kristus akan bercahaya di atas kamu ya. Kita berjalan di dalam terang ya, dan kita melakukan hal-hal yang terang ya. Segala sesuatu terang benderang ya. Sebelum dunia ini mengenal transparansi pemerintah segala macam, di dalam firman Tuhan sudah dituliskan bahwa segala sesuatu harus terlaksana secara terang benderang ya. Harus terlaksana secara transparan ya di dalam Kristus ya toh. Tidak ada yang disembunyikan ya dalam segala hal-hal yang kita perbuat itu ya transparansi ya. Karena itu katanya, karena itu perhatikanlah dengan seksama, bukan asal-asal perhatikan, tapi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup katanya. Bagaimana kamu hidup, harus perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, janganlah seperti orang bodoh. Bebal itu sama dengan bodoh ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Arif itu pinter gitu ya. Jadi janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif katanya ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana kita hidup ini, bagaimana kita hidup sebenarnya. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, yaitu ayat yang ke-15 dari Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup katanya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif ya. Hiduplah dengan penuh hikmat, hiduplah dengan penuh kebijaksanaan, hiduplah dengan sungguh-sungguh disertai dengan akal budi yang diberkati Tuhan. Ya. Dan ayat 16 katanya, kalau hidup yang bijak itu bagaimana? Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, di dalam King James Version diterjemahkan katanya, redeem the time because the days are evil katanya. Ya, tebuslah waktumu, dan betul ya, betul di situ dikatakan tebuslah waktumu katanya, tebus. Jadi ini ya, exagorak somenoi ya. Jadi ini ya, menebus waktu. Apa maksudnya menebus waktu? Apa di sini diterjemahkan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, saya kasih umpama, misalnya seseorang hidupnya sampai 60 tahun gitu ya. Kemudian dia 30 tahun pertama hidupnya itu tidak mengenal Tuhan dan hidup dalam kecemaran dan segala macam sampai umur 30, kemudian baru dia percaya Tuhan. Jadi separuh hidupnya itu tidak mengenal Tuhan, kemudian separuh hidupnya yang terakhir mengenal Tuhan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di separuh bagian depan hidupnya yang tidak mengenal Tuhan itu, mungkin dia sudah melakukan banyak kecemaran. Nah, sekarang ya setelah dia mengenal Tuhan, Tuhan kasih lagi 30 tahun hidupnya, 30 tahun. Nah, 30 tahun hidup yang di dalam Tuhan sekarang ini itu adalah sepatutnya dihidupi dengan melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, melayani Tuhan segiat-giatnya. Supaya apa?
ya, supaya mensurpluskan ya apa yang telah dulu pernah dilakukan ya, dulu ya, kecemaran supaya lebih banyak kebaikan daripada kecemaran yang dilakukan di dalam hidupnya. Jadi 30 tahun fase kedua dari hidupnya yang dihidupi di dalam Tuhan itu adalah waktu yang dipakai untuk menebus fase pertama hidup yang di dalam kecemaran itu. Memang benar juga di sini. Nah, pergunakanlah waktu. Jadi pergunakanlah waktu seketat mungkin ya. Nah, perlu diperhatikan begini ya. Nanti masuk sorga itu kita itu di sorga itu dikasih hadiah oleh Tuhan ya, dikasih hadiah oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya tidak sama. Semua orang yang masuk sorga itu tidak sama. Anda boleh baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 19, itu tidak sama ya. Orang yang masuk sorga tidak sama kondisinya. Kita akan dapatkan hadiah dari Tuhan, dan hadiahnya itu bisa berupa kemuliaan. Jadi kemuliaan satu orang dengan yang lain di sorga itu berbeda, sesuai dengan apa yang diperbuat di dunia ini sekarang ini. Tetapi masuk sorga bukan melalui perbuatan, masuk sorga melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan masuk neraka bagaimana? Masuk neraka dihukum juga berbeda ya. Semua orang yang masuk neraka hukumannya berbeda-beda, dan itu bisa dibaca di Markus pasal 12 ayat 40 ya. Di situ dikatakan hukumannya berbeda gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena katanya sebab hari-hari ini adalah jahat ya. Kita harus hati-hati, kita jangan sampai terlibat ke dalam kejahatan yang sekarang makin marak, makin ini ya, makin canggih, makin hebat ini. Nah, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Aduh, selalu dinasihatkan supaya kita jangan bodoh terus ini ya. Ya betul, orang yang percaya Tuhan itu haruslah pintar gitu ya. Tidak boleh bodoh sedikit pun ya, tidak boleh bodoh. Nah, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan bodoh, biarlah kita mengerti kehendak Tuhan ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi jangan mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk anggur itu sempoyongan, nggak ngerti ya, arah jalan saja dia nggak tahu, pintu rumahnya sebelah mana dia tidak tahu kalau sudah mabuk anggur gitu. Jangan kamu mabuk anggur katanya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu ya. Anggur menimbulkan hawa nafsu, anggur membangkitkan rangsangan ya. Itu bisa menjurus ke hal yang cemar ya. Jangan sampai kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, hati-hati, saya ingin menjelaskan penuh dengan Roh Kudus. Di depan saya ini ada minuman, saya minum dulu kali itu. Ini ada minuman. Ada minuman. Ada orang menafsirkan salah, dia pikir penuh dengan Roh Kudus seperti gelas ini penuh dengan air gitu, penuh jadi tambah. Bukan ya. Penuh dengan Roh Kudus itu artinya dikuasai penuh oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan air ya, Roh Kudus itu pribadi. Jadi istilah kamu penuh dengan Roh Kudus itu sama dengan kamu dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini bandingannya itu adalah mabuk anggur. Mabuk anggur itu dikuasai oleh alkohol ya, dikuasai oleh alkohol yang terdapat dalam anggur itu, jadi sempoyongan. Nah, jangan dikuasai alkohol anggur itu, tapi dikuasai oleh Roh Kudus ya, dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Nah, itulah ya, kita harus dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Bagaimanakah seseorang bisa dikuasai penuh oleh Roh Kudus? Semakin taat firman Tuhan, taat apa yang dikatakan Alkitab, itu orang itu dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Ya, bukan doa semalam suntuk supaya penuh dengan Roh Kudus, itu nggak bakalan penuh. Roh Kudus bukan air ya, bukan angin ya, itu bukan ya. Jadi dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Kalau dikuasai penuh itu bagaimana supaya bisa dikuasai penuh? Taat. Ya, semakin kita taat, semakin kita dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Nah, kalau kita berkata-kata, harus berkata-kata dalam Mazmur ya. Mazmur ya, samois ya dalam bahasa aslinya katanya. Itu ya. Jadi Mazmur katanya di sini ini ya. Jadi berkata-katalah katanya dengan ini ya,
samois ya. Jadi kemudian dan katanya ini humnois, himne ya, himne ini ya. Ini kata humnois itu dari himne. Jadi katanya berkata-katalah kepada Tuhan dalam Mazmur, nah kidung puji-pujian ya, itu himnes ya, himnois ya. Dan nyanyian rohani ya, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan lagu yang Anda nyanyikan itu ya. Tuhan tidak suka lagu rock ya. Lagu rock itu sifatnya itu adalah dia backbeatnya itu adalah sengaja untuk ya bertentangan dengan detak jantung kita, dan itu menimbulkan pembangkangan dari dalam ya. Itu essence dari musik rock ya. Sedangkan musik pop itu sifat musik pop itu genit, jenaka gitu ya, genit ya. Tuhan tidak suka dengan jenis musik yang demikian itu. Tuhan tidak suka dengan jenis musik demikian. Tuhan mau supaya kita menyanyikan lagu-lagu ini pujian, mazmur ya, lagu himne ya. Kita ini ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen di Indonesia tidak tahu bahwa Indonesia Raya itu adalah jenis musik himne itu ya. Indonesia Raya. Bahwa Indonesia Raya itu digubah persis dengan lagu-lagu himne itu 3 bait ya. Selama ini hanya dinyanyikan 1 bait saja gitu. Hampir tidak pernah nyanyikan bait kedua dan bait yang ketiganya. Ya, jadi kita perlu bangga bahwa lagu kebangsaan Republik Indonesia dikarang oleh Wage Rudolf Supratman, itu orang Kristen ya, dan ya itu dia punya irama lagu Indonesia Raya itu lagu himne ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi, menyanyikan lagu yang Tuhan suka dengan irama yang Tuhan suka. Jangan nyanyikan lagu kata-katanya rohani tetapi irama musiknya rock, Tuhan tidak suka ya. Dan atau iramanya lagu-lagu kata-katanya sesuai dengan Alkitab tapi iramanya pop, Tuhan tidak suka itu ya. Tuhan mau supaya ada irama yang khusus yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ucapkanlah syukur katanya senantiasa atas segala sesuatu yang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi supaya kita bisa hidup baik benar, kita harus rendahkan diri kita di hadapan Bapa, di hadapan Kristus ya, takut akan Kristus. Dengan demikian kita akan menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik. Nah, oke, kita akan membaca perikop dari ayat 22 sampai ayat 33, dan istri saya Lilin akan membacakannya untuk Anda sekalian. Oke, silakan. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus.
Ini perikop Alkitab yang sudah banyak dilupakan dan tidak dibaca, terutama oleh pengkhotbah-pengkhotbah wanita. Pasti mereka tidak suka membaca perikop Alkitab yang satu ini, ya. Karena di sini diperintahkan, ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Berapa tunduk seperti kepada Tuhan, katanya, ya. Jadi istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, karena suami adalah kepala istri dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, ya. Itulah sebabnya mengapa di gereja yang benar, di gereja yang Alkitabiah, ya, itu perempuan tidak berkhotbah di dalam kebaktian umum, ya. Perempuan tidak berkhotbah di kebaktian umum. Nah, itulah sebabnya mengapa, ya, di gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, itu perempuan tidak menjadi gembala sidang. Perempuan tidak pimpin acara jemaat. Ya, mengapa? Ya, karena di dalam rumah tangga itu ada aturan seperti yang kita baca, yaitu istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Nah, kalau di rumah istri tunduk kepada suami, nah bagaimana boleh sampai di gereja lalu dia gembalanya pula, ya? Masa dia pula yang menggembalakan suaminya dan menggembalakan suami orang lain lagi yang banyak gitu, ya toh? Bagaimana mungkin, ya toh? Nah, itu tidak boleh. Alkitab tidak boleh bertentangan, ya. Tidak bertentangan satu ayat dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya, ya, tidak boleh perempuan menjadi gembala, ya. Ini yang saya bacakan lagi di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh, katanya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Itu perintah Tuhan di dalam surat Timotius, ya, 1 Timotius. Nah, di dalam Korintus diperintahkan juga di dalam Korintus pasal 14 ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Ini jemaat orang-orang kudus. Kalau jemaat orang-orang berdosa, ya nggak tahulah itu, ya. Kalau dalam jemaat orang-orang kudus, katanya perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, ini perintah Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ada yang menafsirkan, katanya, ini kan katanya, ini kan karena budaya waktu itu, ya, budaya waktu itu bagaimana? Oh, ini bukan budaya, ya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, ini bukan budaya. Ini aturan yang Tuhan mau, ya, ini aturan yang Tuhan mau selagi masih ada keluarga di muka bumi ini, selagi masih ada suami istri di muka bumi ini, yaitu bahwa istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, ya, suami mengasihi istri. Nah, di sini berapa tunduk, katanya, seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Nah, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini aturannya sama ini, katanya. Dan ayat 25, hai suami, katanya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Nah, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman dan seterusnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Ini aturan rumah tangga yang sungguh-sungguh inti dari aturan rumah tangga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dunia sekarang penuh dengan psikolog, psikiater, ya. Mereka coba-coba mau menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah manusia. Tapi saya ingin katakan, ya, kepada orang Kristen, ya, kepada orang Kristen yang percaya pada Alkitab, bahwa, ya, penyelesaian psikolog, psikiater yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya, itu adalah rekayasa manusia, ya. Tuhanlah yang paling tahu tentang manusia karena Dia menciptakan manusia. Tuhanlah yang paling tahu tentang hubungan suami istri karena Dia membuat mereka sepasang dan menikahkan mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan demikian, begini, ya.
Kalau suami istri ada masalah, pastilah ya masalah mereka itu ada timbul ya adalah karena kalau bukan karena suaminya kurang mengasihi istrinya, ya toh sedikit-sedikit bentak, marah atau malah mengasihi orang lain gitu. Kalau bukan karena suaminya kurang mengasihi istrinya, adalah karena istrinya kurang tunduk kepada suaminya. Ya, istri kurang tunduk kepada suaminya. Diomongin satu kata jawab 4-5 kata gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mau supaya istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Ini adalah aturan dari Tuhan. Nah, kalau suami istri memperhatikan hal ini dengan sebaik-baiknya, suami istri memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka hubungan suami istri itu akan baik. Ya, tiap-tiap istri periksa hati ya, apakah saya sudah cukup tunduk kepada suami saya atau tidak. Nah, tiap-tiap suami memeriksa hati, apakah saya sudah cukup mengasihi istri saya atau tidak ya. Jadi tiap-tiap orang memeriksa hati. Lalu ada yang berkata gini ya, yang mana mesti duluan? Istri duluan tunduk sama suami atau suami mengasihi istri duluan? Mana yang duluan? Ini bukan masalah duluan belakangan. Karena begini, yang memerintahkan istri tunduk kepada suami ini bukan suami. Ya, ini Tuhan yang perintahkan. Dan yang memerintahkan supaya suami mengasihi istri, ini bukan si istri yang perintahkan, ini Tuhan. Jadi begini, istri yang mengasihi Tuhan, ya, istri yang sudah diselamatkan, istri yang sudah lahir baru, istri yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, dia akan tunduk kepada suaminya apapun yang terjadi. Karena dia bukan taat, dia bukan karena suaminya, ya. Dia tunduk kepada suaminya bukan karena suaminya semata-mata, tapi dia tunduk kepada suaminya karena Tuhan, karena dia mau mentaati Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan gitu. Jadi demikian juga suami ya, suami mengasihi istri, apapun kondisi istri mungkin tidak mendatangkan kasih gitu ya. Istri tidak mendatangkan kasih, tetapi karena suami itu taat kepada Tuhan, karena dia mau tunduk kepada Tuhan, karena ini firman Tuhan yang perintahkan, dia tetap mengasihi istrinya dalam kondisi apapun juga ya. Walaupun dia pergi ke kota lain, digoda oleh perempuan lain, dia tetap ingat firman Tuhan bahwa dia mengasihi istrinya. Dia tidak boleh mengkhianatinya. Dia tetap harus setia kepadanya. Inilah aturan yang Tuhan mau. Jadi istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Sekali lagi saya ingin katakan demikian, bahwa ini perintah Tuhan. Ini bukan perintah istri, ini bukan perintah suami. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau taat kepada Tuhan akan taat pada perintah Tuhan gitu. Dan kita tahu bahwa ya akhirnya gereja liberal, akhirnya gereja melepaskan hal ini. Akhirnya gereja mulai menafsirkan ngaco dan berkata bahwa ini kebudayaan dulu. Nah, kalau kebudayaan sekarang ini istri yang mengendalikan suami. Kalau kebudayaan sekarang ini zaman canggih ini ya katanya. Lihat saja keluarga akan berantakan. Dan itulah yang terjadi di Eropa, banyak perceraian. Itulah yang terjadi di Amerika juga, di gereja-gereja liberal. Di gereja-gereja liberal itu banyak terjadi perceraian. Sekarang single parent itu atau orang tua tunggal ya. Entah itu biasanya bekas cerai ya, orang tua tunggal ya. Itu betul-betul makin hari makin banyak jumlahnya, yang nggak ada anak, yang tinggal sama mamanya saja nggak ada papanya ya, atau tinggal sama papanya tidak ada mamanya. Nah, bagaimana keluarga demikian bisa sehat lagi ya toh? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya karena gereja salah menafsirkan Alkitab. Karena mengapa gereja bisa salah menafsirkan Alkitab? Ya karena ada penyimpangan di lapangan ya, saling ini dukung mendukung ya. Tadi saya bilang begitu ya, bahwa ini hamba-hamba Tuhan yang perempuan ya, itu pasti nggak mau baca perikop ini ya, yang khotbah di televisi segala macam, pasti nggak mau dia baca perikop Alkitab ini ya. Ya ini ditinggalkan saja, di skip gitu ya, dilewatin saja. Mengapa? Karena ini perintah Tuhan supaya istri tunduk kepada suami. Ya istri yang tidak mau tunduk kepada suami nggak suka dengan pasal ini gitu, akhirnya menafsirkannya dengan sesuka hatinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak boleh demikian ya. Ini firman Tuhan. Saya ingin kasih tahu bahwa gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga
Ya, gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, apa yang terjadi di gereja itu mempengaruhi keluarga, dan apa yang terjadi di keluarga mempengaruhi gereja. Ya, kalau keluarganya kacau balau, suami istrinya bertengkar melulu, anaknya tidak taat, ya, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi gereja nggak? Oh ya, amat sangat mempengaruhi gereja. Gerejanya akan kacau balau gitu ya. Dan sebaliknya, apa yang terjadi di gereja mempengaruhi keluarga nggak? Oh iya, oh di gereja yang jadi gembala itu perempuan misalnya, yang jadi gembala itu perempuan. Keluarga yang kebaktian di sana, anak-anaknya melihat, wah bagaimana ya, yang gembala mereka itu ibu gitu ya, ibu gembala mereka. Dan sampai di rumah, anak-anak, bagaimanakah anak-anak bisa dengar orang tua ya, sesuai dengan hierarki yang Tuhan mau? Nah, ya mungkin dia lebih menghargai ibunya daripada bapaknya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya katakan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini adalah harga mati untuk keluarga. Harga mati ya. Oh, memang ada keluarga yang menyimpang dari ini, yang abnormal, ada ya, ada. Katakanlah suaminya cacat dan tidak berfungsi, katakanlah ya ada banyak sebab, bisa jadi. Tetapi sekali lagi ya, bagan utama itu adalah ini. Ini bagan utama. Ya, jadi anak-anak mesti melihat ini. Nah, ayah yang baik harus selalu ini mengajar kepada anak-anaknya, sayang sama mama kalian, ya, sayang sama mama, ya, kasihani dia, tolong dia, ya, bantu dia mengasihi mamanya, ya. Dan istri yang baik selalu mengajar kepada anak-anaknya, dengarkan papa, hormatin papa, ya, keputusan papa yang kita jalankan, ya. Jadi papa itu last decision maker gitu ya. Nah ini ya, ibu yang baik harus senantiasa demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di dalam keluarga ada anak ya, istri harus tahu perannya apa, dan suami harus tahu perannya apa. Istri harus memberi contoh kepada anak-anak untuk taat kepada papanya, dan papa harus memberi contoh kepada anak-anak untuk mengasihi ibu mereka. Nah kalau demikian terjadi ya, barulah itu keluarga akan harmonis. Nah itu terjadi kalau kedua belah pihaknya, baik suami mau istri, tunduk kepada Alkitab, ya, ketentuan firman Tuhan ini, yaitu bahwa istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, ya. Nah, ini bisa terjadi kalau di gereja juga terjadi hal yang harmonis, hal yang searah dengan ini, yaitu yang menjadi gembala itu adalah laki-laki, dan yang berkhotbah di gereja itu dalam kebaktian umum itu adalah laki-laki, yang memimpin kebaktian itu adalah laki-laki. Nah, ibu-ibu lalu boleh pelayanan nggak? Ya boleh. Ada kaum wanita, boleh khotbah di kaum wanita, mau pimpin nyanyi di kaum wanita, ada pelayanan musik, ada banyak pelayanan, ada pelayanan sekolah minggu anak-anak. Kalau laki-laki belum dewasa, boleh diperlakukan seperti anaknya gitu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah Rasul Paulus berkata, ini sebenarnya ini rahasia ini luar biasa ini katanya. Ini ya, saya bicara tentang jemaat katanya. Saya bicara tentang jemaat. Cuman ini dibahas ya, itu sama jemaat dengan jemaat, ya, hubungan jemaat dengan Kristus itu disamakan dengan hubungan suami istri gitu ya toh. Nah, jadi ini oleh sebab itu kita tidak masalah kalau jadi presiden itu wanita, tidak jadi masalah karena ini bukan masalah negara, juga bukan masalah perusahaan, tetapi ini masalah keluarga dan jemaat gitu. Ya, yang disangkut pautkan di sini itu masalah keluarga dan masalah jemaat ya. Nah, sebab itu katanya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Suami istri itu sudah jadi satu gitu ya. Satu itu bukan dua orang, itu satu gitu. Dan ya laki-laki suaminya itu adalah kepala dan istri itu adalah tubuh. Nah, rahasia ini benar besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat sama dengan hubungan suami istri. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri.
Ya, kasihi istri seperti diri sendiri gitu ya. Dan istri hendaklah menghormati suaminya, ya, tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya, memberi contoh kepada anak-anak ya. Oh, hari ini ya justru contoh ini makin hari makin tidak kelihatan lagi, makin tidak terlihat. Itulah sebabnya rumah tangga kacau, itulah sebabnya anak banyak yang membangkang, itulah sebabnya banyak anak yang kacau balau hidupnya karena contoh yang demikian semakin sulit didapatkan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri teguh di dalam Alkitab ini. Kita tunduk kepada ayat-ayat Alkitab. Kita berdiri teguh di atas Alkitab ini ya. Nah, mari ya, bagi yang lain yang sudah jauh dari Alkitab, silakan kembali ke Alkitab ya. Dan kita perlu menyatakan bahwa bukan apa yang saya bisa kerjakan, tapi apa yang Tuhan senang saya kerjakan. Itulah yang paling penting ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami, mengajar kepada jemaat di Efesus dulu, dan hari ini juga mengajar kepada kami kebenaran yang kekal Tuhan, yang jikalau kami patuhi, dia mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi keluarga, bagi semua, bagi jemaat kami. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.